Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, merdeka. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Vlog Pidato, serta seluruh peserta lomba yang saya cintai dan banggakan. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat bersua secara daring meski dalam keadaan pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya, Gusti Agung Kesatria, perwakilan dari SMA Negeri 1 Negara Kabupaten Jemberana, untuk menyampaikan beberapa patah kata mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tataran pelaksanaan Nangun Sakerti Loka Bali dengan mengangkat judul Pancasila dalam Tindakan. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila adalah dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya harus senantiasa kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama bagi kita, masyarakat Pulau Bali, pulau yang dijuluki sebagai Pulau Dewata, pulau yang terkenal akan kebudayaan dan peradabannya yang begitu indah hingga dikenal oleh seluruh dunia. Meski begitu, benarkah kita telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik dalam Sakerti Loka Bali atau bahkan kehidupan nyata sehari-hari? Contoh saja, dengan adanya globalisasi, kita semua sudah dapat mengakses berbagai macam informasi dan kebudayaan dari negara-negara yang bahkan letaknya lebih jauh daripada kita. Tentunya hal tersebut dapat membawa dampak negatif bagi kebudayaan kita, seperti menurunnya minat anak muda terhadap kebudayaan lokal dan cenderung mengikuti kebudayaan barat. Jika kita tidak menjaga kebudayaan kita sendiri, bukankah itu berarti maka kita akan kehilangan secara perlahan-lahan ciri khas kita yang telah dikenal oleh seluruh dunia? Itulah mengapa Bapak Insinyur Soekarno mengingatkan kita semua bahwa kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Meski begitu, globalisasi bukan satu-satunya hal yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menyontek, membuang sampah sembarangan, mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan, memulai konflik antar agama, atau bahkan menerapkan kebudayaan buruk yang sudah ada sejak zaman kerja paksa Diners, yaitu korupsi, masih sering kita lakukan atau bahkan kita temukan dalam kehidupan di sekitar kita. Jika memang benar salah satu misi dari Sakerti Loka Bali yang telah disampaikan oleh Bapak Iwayan Koster adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas, berintegritas, bermutu, profesional, dan bermoral. Apakah orang-orang dengan ciri-ciri seperti yang saya sampaikan dapat disebut bermutu ataupun bermoral? Tidak, tentunya di mata saya. Jika kita bahkan masih gagal menerapkan kedisiplinan, kejujuran, rasa kemanusiaan, dan tata kerama, bagaimana kita mau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam Sakerti Loka Bali? Katanya kita ingin mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam tataran
pelaksanaan Nanggung Sakerti Loka Bali, tapi disiplin diri saja masih gagal diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua, baik itu generasi tua ataupun generasi muda, harus sadar bahwa kita hidup di saat ini. Generasi muda pun akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika generasi kita saat ini dipilih orang yang tidak jujur, tidak disiplin, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak bermoral, maka akan jadi apa Bali atau bahkan negara Indonesia yang kita cintai ini? Saya tahu kita semua pasti berbuat salah. Saya sadar betul tidak ada satupun orang yang sempurna. Namun kita memiliki sebuah opsi untuk belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik dari hari ini. Apanya implementasi? Implementasi tidak akan pernah terjadi secara nyata jika kita tidak mulai dari diri sendiri. Hadirin sekalian, Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Berdasarkan kalimat tersebut yang telah disampaikan beliau, seharusnya kita sadar bahwa jika memang benar musuhnya adalah bangsa kita sendiri, lalu mengapa kita tidak mulai dengan memperbaiki diri sendiri? Marilah kita bersama tanamkan nilai-nilai Pancasila dari diri sendiri dengan cara belajar menjadi lebih religius, lebih jujur, lebih disiplin, lebih peduli dengan lingkungan sekitar, lebih berempati pada makhluk lain, dan katakan tidak pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski perubahan tersebut terlihat kecil, jika kita lakukan bersama, saya tekankan, kita lakukan bersama, meski tidak semua, kita dapat membuat perubahan yang besar dan baik. Karena dengan bersama, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tataran pelaksanaan Sakerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju era baru, maka kita pertama-tama harus melakukan perubahan dari diri sendiri. Ingatlah, perubahan, baik itu besar maupun kecil, dimulai dari diri sendiri. Tentunya kita tidak lepas dari kesalahan duniawi, namun kita punya opsi untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Marilah kita jadikan Pancasila sebagai tumpuan. Marilah kita jadikan Pancasila sebagai tujuan dalam tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun kalimat yang menyinggung, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Merdeka!